Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana akhir-akhir ini ada informasi heboh yang lagi beredar, yaitu tentang tenaga honorer dialihkan menjadi tenaga kontrak. Nah, Bapak Ibu, apakah ini benar terjadi, Bapak Ibu? Apakah memang benar ini sudah ada pernyataan dari pemerintah tentang pengalihan honorer menjadi tenaga kontrak? Untuk memastikan benar atau tidak, Bapak Ibu honorer, simak video ini, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Tiada hentinya nasib dan kejelasan untuk nasib tenaga honorer, bahkan hingga saat ini, di tahun 2023, belum ada keputusan dan kejelasan tentang nasib honorer. Demikian dengan opsi atau solusi yang ditempuh oleh pemerintah, ini juga masih belum jelas. Tetapi ada satu jaminan kepada Bapak Ibu honorer bahwa pemerintah di sini melalui Menpan RB bersama dengan DPR RI sedang memikirkan solusi terbaik yang sifatnya berpihak kepada nasib honorer. Pemerintah masih merancang untuk melanjutkan kebijakan berkaitan dengan tenaga honorer ke depannya. Kita berdoa Bapak Ibu kiranya hal ini semuanya baik-baik saja. Tersirat kabar bahwa tenaga honorer tidak jadi dihapus, melainkan statusnya menjadi tenaga kontrak. Nah Bapak Ibu, apakah ini benar atau tidak bahwa honorer akan dialihkan menjadi tenaga kontrak? Pastikan dengan penjelasan berikut. Adanya kabar tersebut, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akhirnya memberikan kejelasan pernyataan berkaitan dengan nasib tenaga honorer ke depannya. Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk menghapus tenaga honorer yang akan mulai ditetapkan pada tanggal 28 November 2023. Ini berlaku bagi tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa instansi tersebut dilarang untuk merekrut atau mempekerjakan tenaga non-aparatur sipil negara atau yang disebut dengan tenaga honorer. Hal ini menyebabkan keresahan dan kekhawatiran berlebih bagi para tenaga honorer yang memang sudah mengabdi selama beberapa tahun, bahkan hingga puluhan tahun di instansi pemerintah. Ini dianggap tidak adil karena dihapus begitu saja oleh pemerintah, padahal mereka sudah mengabdi selama hampir puluhan tahun. Bahkan hingga sekarang, tenaga honorer belum mendapatkan kesejahteraan yang layak, terutama guru honorer dan juga tenaga kesehatan yang bekerja di bidangnya. Untuk menanggapi hal ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencoba memecahkan masalahnya, yaitu dengan telah melakukan rapat dengan Asosiasi Kepala Daerah seluruh Indonesia sampai kepada DPR RI. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah menyampaikan beberapa solusi terkait penghapusan tenaga honorer yang mana akan menjadi solusi bersama. Berikut ini beberapa solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yang masih dalam pengkajian lebih lanjut. Di antaranya yaitu, pertama, mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN yang pastinya akan membuat APBN menjadi berat sekali. Yang kedua, menghapus semua tenaga honorer yang akan berdampak pada melonjaknya pengangguran di Indonesia. Yang ketiga, mengangkat tenaga honorer sesuai dengan seleksi dan skala prioritas saja. Tidak hanya berhenti di situ saja, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih melakukan rapat dan diskusi untuk mencari jalan keluar terbaik yang sesuai dengan sisi kemanusiaan tenaga honorer. Selain tiga alternatif yang tersebut di atas untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer, ada 4 opsi juga yang ditawarkan, yaitu mengubah status tenaga honorer dengan membuat sistem kontrak lewat jangka waktu tertentu atau bisa disebut dengan freelance.
Azwar Anas selaku Menpan RB masih melakukan pendalaman lebih lanjut. Apakah opsi yang keempat ini, apakah bisa menjadi solusi terbaik bagi nasib tenaga honorer ke depan? Jika tenaga honorer diubah menjadi statusnya tenaga kontrak, maka tenaga honorer tidak perlu pergi ke kantor terus-menerus dan bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk mencari tambahan penghasilan lainnya. Nah, seterusnya Bapak Ibu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih akan mengkaji apakah solusi ini bisa menjadi solusi terbaik bagi jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Harapannya segera menemukan titik terang dan solusi atas masalah nasib tenaga honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Segera memperoleh keputusan terbaik demi honorer. Demikian informasinya Bapak Ibu tentang informasi yang menyatakan bahwa honorer akan dialihkan menjadi tenaga kontrak. Nah, itulah penjelasannya dari Menpan RB. Semoga bermanfaat dan ini adalah merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu. Ini informasi akhir-akhir ini. Jangan khawatir dengan informasi ini karena memang belum ada keputusan tentang honorer itu akan dialihkan menjadi tenaga kontrak. Demikian informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penjelasan mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.